Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sri Ramadhani dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Farmasi Prodi D3 Farmasi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pengendalian udara atau disingkat AAS. Sebelum memasuki materi AAS, ada baiknya kita mengetahui apa itu hygiene dan sanitasi. Baiklah, mari kita simak penjelasannya. Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya. Sedangkan sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Tujuan utama hygiene dan sanitasi adalah mencegah kontaminasi makanan oleh bakteri, mencegah perkembangbiakan bakteri, dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dan rekontaminasi. Baiklah, kita masuk di materi utama, yaitu sistem pengendalian udara, yaitu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah partikel dalam ruangan, tekanan udara baik di dalam maupun di luar ruangan, kelembaban udara, temperatur udara, filtrasi udara, dan kecepatan pertukaran udara. Penyusun unit HHS. Yang pertama, air filter untuk menyaring kotoran yang terdapat di udara. Filter yang digunakan terdiri dari 3, yaitu pre-filter atau fresh air filter. Efisiensi penyaringan 35% yang bersentuhan langsung dengan udara dari luar. Yang kedua, medium filter, efisiensi penyaringan 90% yang ditujukan menyaring udara sebelum masuk HEPA filter. Yang terakhir, HEPA filter, efisiensi penyaringan 99,997%, di mana udara akan langsung masuk ke dalam ruangan produksi. Yang kedua, blower digunakan untuk keperluan suplai udara atmosfer yang telah disaring. Hal-hal yang harus diperhatikan misalnya, bahan kipas tidak boleh mengakibatkan bertambahnya pencemaran, tingkat kebisingan yang dihasilkan rendah, serta kipas udara dapat memberikan tekanan udara yang tinggi pada volume aliran yang besar. Yang ketiga, ducting digunakan untuk mendistribusikan udara dari blower menuju ruang atau tempat yang akan dikondisikan. Ada 2 jenis penampang. Yang pertama, segi 4 untuk mendistribusikan udara dan penampang bulat untuk menghisap debu. Hal ini bertujuan untuk Yang keempat, exhaust sebagai pintu hisap atau keluar udara untuk pengendalian jumlah aliran udara serta memperkecil tingkat kebisingan akibat aliran udara. Yang kelima, refrigeran unit atau AC untuk mengendalikan temperatur udara ruang dan kelembaban udara ruang. Ceiling yaitu alat yang digunakan untuk mendinginkan udara sebelum masuk ke dalam ruang produksi. Ceiling dapat menurunkan suhu sekaligus menurunkan kelembaban dari udara dengan bantuan heater. Materi selanjutnya, sistem manajemen mutu atau quality management system, yaitu sistem yang mengatur atau mengelola seluruh komponen atau sumber daya yang ada di dalam industri agar tujuan mutu terjamin terhadap keamanan dan kualitas produk dapat tercapai. Sistem manajemen mutu ini terdiri atas kewenangan quality asuransi atau QA melibatkan proses dalam menangani masalah kualitas, sedangkan quality control atau QC melakukan verifikasi terhadap kualitas produk itu sendiri atau pada produknya. Yang kedua, pengendalian perubahan merupakan sistem manajemen mutu di industri farmasi. Departemen Pemastian Mutu atau Quality Asuransi adalah departemen yang biasanya ditugaskan sebagai penanggung jawab pengendalian perubahan di industri farmasi, karena pengendalian perubahan merupakan aspek yang penting dalam penerapan pemastian mutu atau quality asuransi di industri farmasi. Pengendalian perubahan merupakan tuntunan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik yang difokuskan pada pengolahan perubahan untuk mencegah konsekuensi yang tidak diharapkan berkaitan dengan mutu obat yang dihasilkan.
Yang ketiga, sistem pelulusan batch. Pada pengawasan mutu obat, prosedur pelulusan batch dilakukan untuk memastikan bahwa semua pengujian relevan telah dilakukan dan bahwa tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual sampai mutunya telah dibuktikan memenuhi persyaratan. Yang keempat, penanganan penyimpanan. Dalam hal ini penting sekali mengetahui cara penyimpanan obat untuk menjaga obat tetap dalam kondisi baik sehingga efektivitasnya tetap terjaga. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk penyimpanan pada umumnya. Menjauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, setelah menggunakan obat disimpan pada kemasan semula agar tidak terjadi penyalahgunaan obat. Yang kelima, pengolahan ulang. Suatu produk yang ditolak hendaklah merupakan suatu kekecualian. Hal ini hanya diperbolehkan jika mutu produk akhirnya terpengaruh bila spesifikasinya dipenuhi dan prosesnya dikerjakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan disetujui setelah dilakukan evaluasi risiko yang mungkin saja timbul dan catatan pengolahan ulangnya hendaklah disimpan. Yang keenam, ada rencana induk validasi atau RIV, yaitu dokumen yang menguraikan atau secara garis besar merupakan pedoman pelaksanaan validasi di industri farmasi yang bersangkutan, di mana diartikan sebagai suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketujuh yaitu kualifikasi dan pelatihan personalia yang diperlukan. Tiap posisi hendaklah ditetapkan secara tertulis yang disimpan oleh bagian sumber daya manusia, tetapi juga dapat ditampilkan pada uraian tugas masing-masing. Jumlah personil yang memadai sangat berpengaruh proses produksi dan jika kekurangan personil cenderung berpengaruh kualitas obat karena tugas akan dilakukan secara tergesa-gesa. Yang ke-8, sistem dokumentasi yang dirancang atau digunakan hendaklah mengutamakan tujuannya, yaitu menentukan, memantau, dan mencatat seluruh aspek produksi serta pengendalian dan pengawasan mutu untuk memenuhi kebutuhan. Ada beberapa jenis dokumen yang diperlukan, antara lain spesifikasi dokumen produksi induk atau formula pembuatan prosedur tetap atau protap, metode dan instruksi laporan dan catatan yang semuanya harus tersedia secara tertulis, dapat dibaca dan dipahami dengan mudah dan bebas dari kekeliruan. Yang ke-9, penanganan keluhan. Obat dikembalikan. Dalam mengenai keluhan suatu obat hendaklah ditujukan personil yang bertanggung jawab untuk mengenai keluhan yang memutuskan tindakan yang hendak dilakukan bersama staf yang memadai untuk membantunya apabila personil tersebut bukan kepala bagian manajemen mutu atau pemastian mutu, maka ia hendaklah memahami cara penanganan seluruh keluhan, penyelidikan atau penarikan kembali produk kembalian atau obat yang dikembalikan yang tidak dapat diolah ulang hendaklah dimusnahkan. Prosedur pemusnahan bahan atau produk yang ditolak hendaklah disiapkan. Prosedur ini hendaklah mencakup tindakan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan dan penyalahgunaan bahan atau produk yang tidak memiliki wewenang. Yang ke-10 atau yang terakhir, penarikan kembali obat jadi. Tindakan ini digunakan untuk penarikan kembali produk hendaklah dilakukan segera setelah dilakukan ada produk yang cacat mutu atau diterima laporan mengenai reaksi merugikan. Keputusan penarikan kembali produk dapat diperkeraksai oleh industri farmasi atau atas perintah otoritas pengawasan obat secara intern hendaklah datang dari kepala manajemen mutu atau pemastian mutu dan manajemen perusahaan. Dalam penarikan produk kita dapat melibatkan suatu batch. Di sini tidak semua penarikan kembali obat
penarikan obat hanya dilakukan yang terjadi cacatan atau dapat merugikan pasien itu sendiri. Jadi itulah pembahasan materi yang bisa saya bawakan. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan kita. Sekian dari saya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat dan menyimak terkait materi sistem pengendalian udara atau HS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.